Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari 12 TKJ 2. Saya akan mengulas kembali materi PKN tentang peran-peran lembaga di Indonesia. 1. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. A. Di bidang pidana. 1. Melaksanakan penetapan hukum dan pelaksanaan pengadilan yang telah memperoleh hukuman tetap. 2. Melakukan penuntutan. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa hukum dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kegiatan penegakan hukum. 3. Pengawasan penyediaan barang cetakan. Keempat, pengamanan kepercayaan yang dapat membahayakan menyangkut dan negara. Kelima, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya, peran hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada bagian penyelidik yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam perlindungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hukum pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan tersebut. C. Hukum pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hukum konstitusi. Selanjutnya, peran advokat dalam penegakan hukum. Syarat menjadi advokat. 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 5. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Keenam, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kelima, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 tahun. Dan terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya. 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun tidak. Kelima, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari pemerintah maupun pihak lain. Kelima, advokat berhak atas kerahasiaannya dengan klien. Terakhir, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mempunyai peran tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan institusi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan dalam tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengorganisasi penyelidikan, penyidikan, dan
pembentukan pencari tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem peradilan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan mendengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Pedoman pada asas KPK sebagai berikut. 1. Kepastian hukum. 2. Keterbukaan. 3. Akuntabilitas. 4. Kepentingan umum. 5. Proporsionalitas. Segitu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.